Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat Nafa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali manfaat dari aktivitas nasihat dan menasihati, baik yang disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim, hadis Rasulullah SAW, maupun perkataan salafun saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara beberapa manfaat dari aktivitas saling nasihati adalah 3 hal. Yang pertama, nasihat menasihati merupakan jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan. Ini bisa kita simpulkan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala pada Quran surat Al-Asr. Allah katakan sesungguhnya manusia itu merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, siapapun dia, orang kata maupun orang desa, laki-laki maupun wanita, semuanya adalah mendapatkan posisi kerugian. Tapi ada yang dikecualikan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang saling menasehati. Maka ketika kita berupaya menasehati siapapun, suami menasehati istri, orang tua menasehati anak, teman menasehati temannya, adik menasehati kakak, dan seterusnya, maka ketika kita melakukan itu, berarti kita sedang berupaya mendapatkan jalan kemuliaan, jalan keselamatan, dan jalan kebahagiaan. Yang kedua, saling menasihati merupakan ciri orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini diungkapkan oleh seorang yang dikenal dengan kesolehannya, seorang hakim, Fudail bin Iyad, mengatakan, al-mu'minu yasturu wa yansah, wal fajiru yahtuk wa yu'ayyir. Orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang berupaya menjaga aib dan keburukan saudaranya dan menasihatinya. Sedangkan seorang yang fajir, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, bagaimana mereka? Sebaliknya, mereka membongkar aib saudaranya, tidak menegurnya, tidak melakukan nasihat kepadanya. Maka ketika kita menasihati siapapun orang yang kita cinta, maka pada hakikatnya kita sedang berupaya untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah nasihat ini mendatangkan manfaat yang cukup penting. Apa itu? Mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah saling menasihati di dalam kehidupannya. Sebagaimana nasihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan, inna ahabba ibadallahi ilallahi alladzina yuhibbuna Allah ila ibadihi wa yuhibbuna ibadallahi ilallah wa yas'auna fil ardi bin nasihah. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, di antara orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala itu siapa? Orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan mencintai hambanya. Kemudian mencintai hambanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dikatakan, wa yas'auna fil ardi bin nasihah. Dia dalam menapaki kehidupan di muka bumi ini saling menasihati satu sama lainnya. Maka ketika kita berupaya untuk menegur siapapun, menasihati siapapun, kita sedang berupaya untuk menjadi hamba yang dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi miris, sahabat Nafa dimanapun berada, kita sering mendapatkan ada nasihat-nasihat yang itu tertolak. Kalau kita mau merenung, kalau kita mau mengevaluasi, terkadang nasihat yang ditolak itu bukan karena nasihatnya, tapi karena apa? Karena salah dalam menyampaikan nasihat tersebut. Karenanya para ulama memberikan satu buah gambaran kepada kita semua, etika dan adab yang perlu diperhatikan agar kita benar-benar maksimal dalam memberikan nasihat. Ada banyak adab yang perlu kita perhatikan, tapi pada kesempatan kali ini kita coba menyebutkan 3 besar adab yang perlu diperhatikan dalam menasihati siapapun orang yang kita cintai. Yang pertama adalah hendaknya kita dalam menyampaikan nasihat itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi SAW mengatakan,
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal kita itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kadar niatnya. Maka kalau kita niatnya karena Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan, "Ma laisa lillahi la yanfa' wa la yadum." Apa-apa yang dikerjakan bukan karena Allah, la yanfa', tidak akan bermanfaat, wa la yadum, dan tidak akan bertahan lama. Maka kalau nasihat kita ingin bermanfaat, ingin didengar, maka pastikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang telah ikhlas memberikan nasihat, maka ia akan menghadirkan hati dalam menyampaikan nasihat. Dan sesuatu yang keluar dari hati tentu akan sampai kepada hati, nyaman untuk didengar oleh telinga, dan hati pun adem ketika mendapatkannya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab yang perlu kita perhatikan adalah sampaikan nasihat itu pada kondisi yang tepat. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Diwannya mengatakan, "Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu, wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadahahu." Barang siapa yang mengingatkan saudaranya dengan cara sir, rahasia, tersembunyi, faqad nasahahu, maka dia benar-benar telah menasihatinya. Wa man wa'adahu alaniyatan, dan barang siapa yang mengingatkan saudaranya alaniyah, tidak rahasia, di depan publik, faqad fadahahu, maka dia bukan menasihatinya, kata Imam Syafi'i, tapi dia hakikatnya sedang menjatuhkan harga dirinya, dirampas harga diri saudaranya olehnya. Maka ketika kita ingin memberikan nasihat, pastikan disampaikan pada kondisi yang tepat, pada waktu yang tepat, pada perasaan yang tepat. Jangan kita menyampaikan pada waktu yang tidak tepat di depan publik. Jangan kita menyampaikan pada perasaan si pendengar nasihat yang sedang tidak tepat. Dia sedang emosi, kita sampaikan nasihat tidak tepat, maka yang terjadi adalah perkelahian. Pastikan dalam kondisi yang tepat. Ada satu pelajaran yang luar biasa, sangat inspiring untuk kita lakukan, adalah apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika menegur muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid yang juga seorang alim, seorang yang soleh. Muridnya ini juga punya majelis, punya kajian. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal menghadiri majelis muridnya ini. Dan ketika mendengar pemaparan dari muridnya, Imam Ahmad mendapatkan kekeliruan yang disampaikan oleh muridnya. Tapi tahukah apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal tidak protes. Imam Ahmad bin Hanbal tidak bertanya. Imam Ahmad bin Hanbal tidak bercerita kepada peserta majelis lainnya. Tapi apa yang dilakukan? Imam Ahmad mencari waktu yang tepat. Dan Imam Ahmad tahu bahwasanya muridnya ini sering terbangun di malam hari untuk mengulang pelajaran, untuk membaca buku, untuk mengkaji ilmu, untuk menambah wawasan. Maka Imam Ahmad berinisiatif untuk mendatangi muridnya itu di malam hari. Datanglah, singkat cerita, Imam Ahmad, dan dibukakan pintu oleh muridnya. Masya Allah, apa yang dilakukan Imam Ahmad? Imam Ahmad masuk ke rumah itu setelah dipersilakan dengan kaki berjinjit. Kenapa berjinjit? Agar anggota keluarga muridnya itu tidak mendengar ada orang yang datang. Dan ketika Imam Ahmad menarik kursi untuk diduduki, ditarik kursi itu dengan cara yang halus, lembut, agar apa? Tidak menimbulkan suara, sehingga tidak membangunkan anggota keluarga muridnya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan nasihat dengan suara yang lirih, agar hanya muridnya ini yang mendengar nasihatnya. Masya Allah, muridnya pun menerima nasihatnya dengan bahagia. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, adab yang perlu kita perhatikan adalah sampaikan nasihat dengan kalimat yang tepat, padanan kata yang enak didengar oleh telinga. Allah Subhanahu wa taala suatu ketika memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun, untuk mendakwahinya, untuk mengingatkannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Fir'aun, wahai Musa dan Harun, datangilah Fir'aun itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan katakan kepada dia perkataan yang lain. Apa perkataan yang lain? Perkataan yang lembut. Mengapa? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, agar dengan perkataan lembut tersebut ia bisa ingat dan bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat Nafa dimanapun berada, kepada Fir'aun, orang yang jahatnya tidak ketulung lagi, bukan kaleng-kaleng. Ini luar biasa, super jahat. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Dia mengaku dirinya Tuhan. Tetapi ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahinya, Allah katakan qulalahu qawlan layyina, katakanlah kalimat yang
lembut, yang enak didengar oleh telinga. Maka apalagi ketika kita menyampaikan kepada orang yang kita cinta. Suami menyampaikan nasihat kepada istri, orang tua menyampaikan nasihat kepada anak, kakak kepada adik, adik kepada kakak, dan semua sebaliknya, teman kepada teman lainnya, guru kepada muridnya, ataupun murid menegur gurunya. Mereka bukanlah Firaun. Mereka masih ibadah kepada Allah. Mereka masih berakhlak. Mereka tidak merasa dirinya Tuhan. Maka kita harus menyampaikan nasihat dengan kalimat yang lebih lembut, kalimat yang lebih tepat, yang enak didengar oleh telinga, nyaman ketika hati mendapatkannya. Mudah-mudahan kita semua bersemangat menjadi orang yang saling menasihati, terutama di Ramadan ini, juga di bulan-bulan setelah Ramadan, agar kita menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.